hero summoner seperti ini, apabila dikomboin lagi dengan adanya Diki menjadi summoner pula di dalam satu lane yang sama, capek banget hidup, capek Pak. Ya kan Farsha pasti. Farsha Lapu. Lapu itu untuk nembus go away. Yap. Udah pasti nembus go away. Bahkan Arlott gas untuk Butch. aku sempet berpikiran ya. Ini tuh harusnya mungkin bukan Lapu. Mungkin kalau aku. Arlott. Kenapa? Arlottnya initiate surprise. Arlott final slash sama Farsha. Jadi instan, bener-bener instan pick off. Dan No, Kadita ternyata. Tapi kita belum tahu ini Kadita akan menjadi milik siapa. Atau Valentina yang akan nongol kembali. Oke, tapi ini ada kata-kata dari Sans. Ya mudah-mudahan EVOS lah yang masuk. Soalnya ada teman-teman di SEA Games juga kan. Mudah-mudahan menang EVOS atas AE. Wow. Nah sekalian mereka bonding, sekalian mereka mungkin latihan juga tuh di sana tuh. Your wish is come true. Apa itu artinya? Your wish, Wish is come true. mimpi kamu akan terjadi. Nah, mimpi kamu Sudah terjadi. Jadi kenyataan. Sudah jadi kenyataan. Kan gimmick bodoh di gua kenapa lu ikut-ikutan sih? Ji, kan lu tahu gua kalau bahasa Inggris mimisan. Gua asam lambung nih. Oke, kita balik lagi di mana akan ada posisi Glue masih menjadi frontliner dan ini nih Pak Pulung yang gue bilang tadi. Kalau dia pakai Glue, itu pasti dia tadinya romernya itu akan ada romer initiate atau enggak eksekutor. Oke. Dan sekarang terbuka dua-duanya Pak Pulung. Dia amanin eksekutornya, dia amanin juga ini dari seorang Glue-nya. Jadi benar-benar ada dua teamfight yang akan terpecah belah. Diki. Diki is back. Oke. Nah, dan itu akan ada Diki di mana dia akan bisa menyelamatkan teamfight nantinya. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, dengan adanya Diki, mungkin, ini cuma mungkin ya, possibility Farsha terpick off itu mungkin agak cukup rendah. Kalau ada Digi di sampingnya. Tapi kalau Diginya dengan Marsman, itu udah kuasa dari Land of Dawn yang berkuasa. Waduh, ya itu makanya dengan adanya Diki harusnya keagresivitas yang dimiliki oleh Melissa ini bisa diredam loh Pak. Ya. Ditembaki Adi, taruh terus alarm bomnya, reverse time-nya, alarm bomnya. Dan ini membuat pergerakan dari Melissa yang mati ya. Kita tahu lah bagaimana dengan Pauline dan juga Mayas on You yang dia miliki dengan Mothers yang dia punya. Capek, jaraknya luar biasa jauh. Tapi untuk ben-benan selanjutnya, Hayabusa udah dibuang, Beatrix dilenyapkan, dihilangkan Ireiro dari Brands untuk kali ini. Diarahin ke Brody lagi kah? Ya, benar banget. Jadi babysit akan coba terjadi dari EVOS Legends ini membuat setidaknya dari tiga laning 2 kalah 1 menang Pak Pulung. Oke. 2 kalah 1 menang dan ini mungkin sangat power di tangan dari seorang Dreams. Cuma balik lagi sekarang Digi itu juga punya satu titik kelemahan Pak Pulung. Apa itu? Kalau Diginya yang dimakan berkali-kali, itu dia akan menjadi ATM berjalan untuk para pasukan dari Onyx. Benar, karena sudah tidak ada lagi meta di feeder seperti dulu ya Pak ya. Dulu mah enak, feeder. Pecahin celengannya, cuan. Tapi sekarang udah sangat-sangat sulit sekali, berbeda lagi pola permainannya. Fanny dibuang. Iya, udah nggak bisa meta hyper carry seperti itu. Dan bahkan Fanny ditutup adalah keputusan yang tepat menurut aku pribadi. Melihat adanya Akai yang juga ditutup dari seorang Tas. Masih ada Martis sekarang kalau kita ngomongin jungler. Masih ada Martis. Masih bisa ada posisi Tas dengan adanya Lancelot. Tapi kalau aku pribadi, kalau jadi Tas dengan posisi seperti ini, mungkin, ini baru mungkin ya, aku akan bermain Blink. Blink? Yes, pertama, deny pick dari seorang Kairi. Kedua, split push. Mereka punya power apa? Punya power team fight. Tapi Martis menjadi pilihannya. Martis ini akan menjadi bulan-bulanan dari seorang Melissa. Mereka menambah lagi. Mereka benar-benar menambah powernya dari tim fight yang udah lu sebutin barusan. Yes. Ini tim fightnya udah kuat nih. Dengan adanya Martis, mereka kan jauh lebih kuat lagi. Kita tahu Mortal Coil itu udah immune pula. Dia bisa membuat dirinya bergerak jauh lebih cepat pula. Menghiraukan siapapun ataupun godaan apapun yang ada di dekatnya. Ya, dan bahkan kalau bisa aku bilang, ini Link sangat enak banget. Pertama, dia nge-counter dari seorang Farsha. Kedua, dia jamin ke arah belakang. Ketiga, kalau dia bisa bermain untuk nge-pick off seorang Digi berkali-kali dengan Digi magicalnya, wah, itu akan jadi makanan buat Kairi. Yap. Sementara itu, Lancelot yang diamankan plus adanya Hilda. Oke, berarti Sansley yang kemungkinan besar akan menggunakan ke arah Dekadita, romernya akan jatuh pada Hilda. Dan satu hero terakhir. Brody, ini Brody enak banget.
Brody bisa membuat seorang Kairi ini tersangkut di arah belakang. Possibility-nya kecil. Tapi kalau misalnya ada Moskov ternyata. Ada reverse time. Itu bisa bikin nyangkut seorang Kairi. Tergantung Moskov. lagi. Ini dia Moskov terakhir keluar itu babak regular season ya. Ya, tapi Moskov di tangan berat sangat power loh. Ini harus diperhatikan. Oke. Dan bahkan juga kalau nggak salah ini di depan rame banget ya katanya. Halo semuanya yang berada di depan yang tidak bisa masuk ke dalam, it's Benar. okay. Tapi thank you so much supportnya, kalian tetap nonton secara langsung di J-Expo. Oke, terima kasih teman-teman yang ada di luar. Terima kasih teman-teman ada dimanapun. Dan sekarang di J-Expo Hall Day game kedua akan menjadi 1-1 atau 2-0. Oke. Wede. Oke. Udah mulai itu mereka tuh, Udah mulai, tapi kita bakal langsung menyaksikan mampukah game kedua kali ini di tangan dari EVOS atau Onyx lagi-lagi tetap menjadi lebih kuat. FPL Playoff, ada tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Oke, dan sekarang waktunya untuk beberapa player seperti biasa mengisi dari role masing-masing. Dan Hilda diwajibkan untuk langsung menabrakkan dirinya. Entah itu nanti mencari di mana alarm bom yang akan ditaruh oleh Digi. Inilah fungsi dari Hilda. Oke, memberikan sedikit tekanan di arah jungler para pasukan dari Onyx. Kali ini benar-benar ada satu orang keyboy yang membuat seorang EVOS Legends ini, tim EVOS Legends ini tidak bisa memakan jungle-nya dengan maksimal. Tapi lihat di sisi sebelakang, Modify Gaming telah terjadi dari seorang hijau yang mundur ke arah belakang. Pasukan EVOS Legends, mereka benar-benar terpressure. Dan ada Tas di depan sana. Little Wonder akan menjadi tangan Tas, udah pasti, for sure. Tapi bagusnya Tas adalah masih bisa mempertahankan dirinya loh. Ini ada gangguan Hilda, tapi sisi levelnya juga dia udah di level 3, hampir ke 4. Sedikit lagi Kairi mengambil dari Rokursa. Nggak dapat. Soalnya Tasnya level 3 juga di sana. Ya ini tadi Kairi dikit lagi loh itu. Sementara untuk dari Tas nggak bergerak levelnya kan. Iya, dan tadi nggak dapat walaupun dia pakai retribusi, tapi di arah top lane sana Bras akan menjadi bulan-bulanan warga bakal coba diambil begitu saja. First blood akan di tangan dari Bras. Mundur ke arah belakang, Kairi masih punya jembatan. Masih ada minion-minionnya apa belum? Yep, masih ada minion. Selamatlah dia dengan satu pancernya. Stacknya pun langsung bertambah, stacknya pun berubah. Tapi Tas di tempat yang berbeda memanfaatkan situasi dengan free farming. Dan kalian bisa free untuk bisa mendapatkan ngeklaim skin terbatas gratis. Happy birthday Bras! Surprise attack Bras, where are you going? Dan lihat bahkan Bras di depan sana didapatkan kembali poinnya. Happy birthday! Surprise yang terjadi membuat Brans kali ini harus ditumbangkan kedua kalinya dalam waktu 2 menit. Wah, tuh ada hal sebuah yang barusan kita lihat, ada flicker tadi yang memang langsung dikeluarkan. Tapi turtle-nya diambil Ji. Ini gelap banget loh map atasnya. Mau nggak mau Pak Pulung, karena itu satu-satunya kesempatan apakah cewek yang akan menjadi solo pick up from Hijau Mei. Di arah top lane, 1 poin kill yang sangat mahal menurut aku, tapi di arah bottom lane sayang sekali pertukarannya dengan lapu-lapu dari seorang Psychots. Oke, Suns-nya mendapatkan 1 XP laner dimiliki oleh EVOS Legend. Pertukaran yang dari tadi terjadi terus-menerus. Agresivitas yang mereka lakukan. Tas gagal mendapatkan monster jungle loh. Gagal dia tapi melakukan plating ke bagian tengah. Yes, tapi dia di arah top lane sana kemungkinan besar akan ada pick off dilakukan terhadap seorang keyboy. Meskipun begitu keuntungan itu ada di tangan dari seorang Tas dengan gold yang sangat banyak. Dan bahkan Tas mencoba untuk menginvasi jungle yang dimiliki dari seorang Onyx. Kairi tidak akan melepaskan begitu saja Pak Pulung. Ini kalian ya teman-teman, kalau memang datang ke J-Expo Hall Day itu tuh ada Mia di depan berdiri tuh. Nah skinnya itu kalian bisa dapetin tuh. Mia Atomic Popnya diskon sampai dengan 30% sama antar. Sama, bisa tuh langsung. Jangan sampai enggak ya teman-teman ya. Skin ini, yang penting sombong dulu skin dulu. Gak apa-apa gak Hasil jago. belakangan Pak. Yes, gak apa-apa gak jago, yang penting skinnya. Tapi Sans di sana bakal coba di pick up begitu saja. Mundur ke arah belakang, rough for defensive. Ini benar-benar Hijume mendominasi di arah mid lane-nya. Lihat, Sans tidak bisa dibuat bergerak dan bahkan satu memperbaiki from Psychots. Membuat seorang Sans tumbang begitu saja, ditenggelamkan kembali Sans-nya. Bahkan Psychots masih coba untuk bertahan versus seorang Kairi. Damage nggak terlalu cukup, mundur ke arah belakang Kairi.
dia tahu, dia sadar diri, dia memilih untuk mundur terlebih dahulu Pak Pulu. Ya walaupun dia harus meninggalkan satu laning yang dia miliki dan ada kesempatan untuk Butch bisa menghancurkan ataupun mengepleting ke arah satu tempat yang memang dia tinggalkan. Tapi itu pun mengakibatkan satu hal yang cukup baik di bagian tengah dengan menghilangkan satu mid laner mereka, mengurangi daya dobrak pula dari Onyx itu sendiri. Di atas sekarang udah damai, 1v1 situation, level 6 versus level 6. Mereka sama-sama udah bisa mempertahankan dari sisi level, tapi purple buff-nya Ji. Oh my god. Kali ini lihat Kairi berhasil mendapatkan satu purple buff yang sangat mahal untuk seorang Tas. Di sisi sebaliknya, Tas mencoba untuk mendapatkan kembali kerugian yang telah dia dapatkan. Mundur ke belakang, Puncher ini telah dibuka. Dapatkan Kairi. Miss Puncher membuat seorang Dream still survive the top lane. Di sisi sebaliknya, Bus berhasil menangkap satu. Tasnya hilang. The power of retribution. Dan mungkin ini akan menjadi free turtle no SPK Pak Bulu. Wah, ini masih aja loh di Tas pasit kayak begitu. Lagi dan lagi. Gak bakal ada pesaing untuk area dari objektif turtle-nya. Ini nikmat banget Onyx. Onyx bukan hanya nikmat dari segi turtle-nya, objektifnya, tapi lihat di mana cewek walaupun udah terpick off sekali, Godlane-nya tetap dominasi banget. Dan bahkan ini dia Pak Bulengnya, aku bilang di game sebelumnya, rotasi harus terjadi dan benar, Hijume ketika rotasi terjadi, dia tidak under seperti di game sebelumnya. Ya dong, ini faktanya lihat dia masih bisa untuk catch up dari mid lane seorang Suns. Yap, sejauh ini dari sisi level, Kairi tetap mendominasi dengan 9 dan semuanya pukul rata level 6+7. Oh, dan jangan lupa buat kalian semua, awesome nitography and performance bersama dengan Samsung Galaxy A34 dan A54 5G tentunya. Itu branch-nya dari tadi udah melakukan farming 2 pet. Ini patternnya dari mid ke bawah, mid ke atas, mid ke bawah, mid ke atas. Di saat dia berada di landing bawah, dia akan farming di 2 tempat. Di saat dia di atas, dia akan farming di 2 tempat pula. Atas dengan tengah ataupun di bawah dengan tengah. Mempercepat perolehan gold yang dimiliki. Electro Flash yang dia bawa sama seperti Melissa. Deretan itemnya Corson Side udah sama-sama punya. Cuman Melissa udah punya DHS. Team fight-nya akan semakin gila lagi. Lapu-lapu udah akan berasa di dalam tubuhnya dengan jarum-jarum yang memang dikeluarkan dari first time. Coba lihat Kiboy masih akan free, tidak ada DHS, hanya ada satu Corson Side dan barusan ada Tondros yang keluar sih. Tondros yang keluar tapi tidak menimbulkan efek point kill dari bottom lane, fokus terhadap objektif gaming terlebih dahulu. Game kali ini agak cukup berbeda, EVOS masih bisa mempertahankan pace-nya, dan bahkan Brans masuk ke depan, mencoba dapat satu point kill dan Belisa ter-take down. Suns kali ini bersama dengan Kiboy nggak bisa menyelamatkan cewek. Dia seorang diri dan bahkan Brans yang mendapatkan poinnya. Lihat dalam kondisi terpressure, Brans 2 point kill di awal, dia masih bisa untuk membalikan kembali keadaan dan masih bisa catch up dengan gold lane dari seorang cewek. Yap, menguntungkan untuk Brans, tapi mereka tetap kehilangan dari sisi objektifnya, kan semakin kecil lagi. Cuman dari pattern serangan yang dilihat dari Onyx adalah ini Hildanya buka jalan, bekerja sama dengan siapapun penghuni landingnya, baru nantinya ada pergerakan dari Kairi untuk mengusir siapapun yang ada di situ untuk jauh lebih pergi lagi. Oke, Kairi mencoba untuk memancing keributan. Informasi telah diberikan. No Vader Attack for this time. Team fight akan coba terjadi. Bahkan Kiboy mengganggu ke arah belakang, memukul para pasukan dari EVOS Legend. Sandwich Gaming! Suns gagal mendapatkan satu point kill. Dan bahkan Recall Tas Triple Connect mendapatkan satu point kill dari seorang Suns. Di sisi sebaliknya akan ada adu Retribution. Dan bukan didapatkan oleh Tas dan bahkan Retribution Tas gagal mengamankan dari seorang Kairi. Sandwich Gaming yang sudah luar biasa mahal malah menimbulkan impact yang gagal untuk Onyx. Berbanding terbalik dengan ekspektasi yang mereka miliki, tapi dengan cindera mata dari Turtle dan bahkan Purple Buff, kalau memang mereka mampu mendapatkannya, ini akan menjadi hadiah yang sangat besar untuk Onyx. Tapi nampaknya gagal Pak Bulu. Ini mereka masih aja mereka ada di situ dan cewek belum mau tetap masuk ke bagian depan karena mereka udah tahu ada informasi di sini di mana mereka udah semakin kesulitan untuk mendobrak. Mundur adalah jalan yang baik dan itu yang mereka lakukan. Mundur adalah jalan ninjaku, tapi Tas lihat di depan sana. Reverse time-nya kayaknya bakal coba dapetin satu point kill. Tas too strong, recall kembali terjadi. Membuat Tas harus sedikit kehilangan momentum dirinya. Di depan sana di cancel oleh Puts. Mencoba dipasang team fight. Kairi Puts dengan recall kembali terjadi. Para pasukan dari Onyx kali ini benar-benar mereka too strong. Mereka men-zoning out. Mereka ngandangin sang macan di landingnya sendiri. Bener-bener gak dikasih kesempatan belok kiri atau ke kanan sekalipun. Jadi mereka bergantian loh untuk bisa ngezoning. Oke, dari Madels itu udah ngedorong. Belum lagi di saat mereka ingin maju, ada lagi Diti yang memang udah dikeluarkan. Siapa lagi yang mau maju? Untuk Aditanya, memang lalu lalang daerah tersebut, Hildanya mencari di mana aja keberadaan dari Bob itu sendiri.
dari alarm bomb yang bisa dihasilkan oleh Digi itu pun akan membahayakan siapapun nanti, apalagi cewek. Cewek kena beberapa alarm bomb yang dimiliki oleh Digi juga bakal kelar gitu loh. Oke, dan bakal lihat dari Keyboy kembali lagi menjadi emak-emak yang sangat ganas di arah hutan. Ini dia, Keyboy, Tarzan yang sesungguhnya. Dia di hutan tidak mencari makan. Dia benar-benar mengganggu orang yang menyenggol ekosistemnya. Sang macan ini masuk ke dalam ekosistem sang landak. Dan bahkan lihat, Keyboy tidak kenal gentar untuk mengusir mereka dari jungle EVOS Legends sendiri, Pak Pulung. Yap, masih menguasai area hutan tersebut. Hilda tidak memberikan sedikit pun kesempatan, tapi Tas hampir saja ketemu lo tadi. Oh, tapi di sisi sebaliknya dengan ada 5.000 gold difference di menit yang ke-9 mereka akan mendapatkan lot terlebih dahulu. Di lot yang pertama kali ini para pasukan dari EVOS Legends mereka sedang mencari momentum. Gimana caranya Brans punya power, gimana caranya Brans punya item. Dan itu yang dipikirkan berkali-kali lipat untuk mendapatkan itemnya sungguh sulit, Pak Pulung. Ya, apalagi mereka kalau nantinya berperang jauh dari area dinding. Yes. Ini tidak akan menguntungkan untuk Brans. Oke, Brans tidak akan punya ability tambahan dengan menempelkan siapapun langsung ke arah dinding dengan Spear of Misery yang dimiliki. Tapi barusan ada serangan lagi yang dilakukan. Karena ini benar-benar EVOS Legends, ekonominya dalam posisi krisis moneter. Dan lihat, dia tidak punya kehidupan sama sekali di area jungle-nya. Dia cuma nungguin laningnya doang masuk ke dalam pasukan EVOS Legends, udah. That's it. Dan Brans bahkan kalaupun dia bisa makan 2 laning sekalipun, mobilitasnya bukan secepat Cloud. Ini yang bakal lebih sulit ketimbang mempertahankan atau teamfight. Untuk mencari pundi-pundi gold, lihat difference goldnya. Beda 2.000. Ini antara Moskov dan juga Melisa ini 3.000, Pak. 3.000, sorry. Itu udah satu item banget tuh jadinya tuh, enak banget. Tapi di bagian tengah, coba lihat serangannya terus-terusan dilakukan. Gila. Ini didorong mundur dulu, Lord masuk, hanya tinggal menghabiskan yang terakhir-terakhirnya aja. Masalahnya Suns di depan sana, dia biarin ke poking, dia biarin pasifnya hilang. Dan kalau kata Tas, sorry, Gimana U-nya? Aduh, sorry, aduh, naik asam lambung gua. Coba lihat tuh, tas-tas berjamaah tuh semua itu. Oke, kali ini kembali lagi. Recall terjadi pada pasukan EVOS Legends. Di bottom lane, sang kandak mereka mencoba untuk dihajar begitu saja. Kandak masih mau lebih, tapi lihat, kandang dari EVOS Legends berhasil ditutup. Tidak ada satupun landak yang boleh masuk ke arah kandang dari sang macan. Belum ada duri-duri dari sang landak yang emang langsung nancep ke si macan ya. Belum ada, Pak. Duri dam, duri dam. Dubi. Oke. Dubi gua geprek lo. Typo. Oke, lagi-lagi recall terjadi dari Boots kali ini. Benar-benar EVOS Legends seperti dipermainkan di dalam kandangnya sendiri. Dan recall tas. Sebetulnya Cornet kali ini terjadi kembali oleh seorang Keyboy bersama dengan Suns dan Boots memeriahkan base dari EVOS Legends. Lihat Pak Pulung, dikandangin untuk kedua kalinya di 2 game yang berbeda. Ini Tapi nampaknya EVOS Legends butuh asupan moral dan tenaga. EVOS fans, mana tepuk tangannya? Dan tentunya ini kita tepuk tangan juga untuk Onyx dan Sonic. Mana tepuk tangannya? Karena mereka berdua berada di timnas Indonesia SEA Games yang akan membela di Kambodia nanti. Dan tentunya Pak Pulung, MSC, mereka juga menjadi tulang punggung keluarga Indonesia yang akan bertanding. Ya, Dari belakang sana Keyboy masuk terlalu dalam, mencoba dapat 1 point kill. Keyboy memang ditumbangkan, tapi di sisi sebaliknya membalikan kembali keadaan yang dimiliki dari EVOS Legends nampaknya gagal. Psychos terperangkap di garis depan, masih ada flicker ke arah belakang. Cewek dapetin 1 buah turret, Tas hilang begitu saja. Kairi menghindari damage yang diberikan oleh seorang Brans, nampaknya Brans almost ter-take down. Brans still survive, Brans mundur ke arah belakang. Dan para pasukan EVOS Legends, mereka berhasil mempertahankan setidaknya hanya 1 turret yang pecah di arah bottom. Ini abis Walkernya tepat waktu banget tadi sepertinya untuk Brans, di mana dirinya emang bisa benar-benar menghilangkan ataupun menghelak dari seluruh damage yang memang bisa dihasilkan oleh beberapa pemain dari Onyx. Hanya saja itu semua belum berakhir sekarang. Lordnya akan hadir kembali. Benar-benar akan menjadi sebuah serangan di wave selanjutnya untuk pemain dari EVOS Legends. Tapi tadi lifesteal yang dimiliki oleh Brans sepertinya ketahan ya. Ya, dia juga masih belum cukup Pak Pulung. Ini benar-benar under kondisi banget. Benar-benar under kondisi dan World sebelumnya itu ada 2000 gold earn yang mereka dapatkan dan EXP-nya 3600 dan yang paling lebih mengerikan di antara semua ini adalah
tidak adanya kesempatan EVOS Legends untuk farming. 2 digit gold difference. Buset. Dipegang, ditahan, bener-bener nggak dikasih kesempatan. Lihat, di freeze. Bayangin di freeze begitu aja. Biar minionnya para pemain dari EVOS Legends itu maju terus. Dan para pasukan dari EVOS Legends, dia nggak bisa nunggu minion dari Onyx. Bener-bener di freeze abis. Ini benar-benar dibekukan, tapi Psychots belum memiliki satu buff flicker. Mundur ke arah belakang, menutup pergerakan Hijumi. Para pasukan dari EVOS Legends mereka mencoba untuk mundur sedikit demi sedikit. Beri semua damage yang mereka berikan. Beri semua harapan yang bisa dia dapatkan. Udah ada lifesteal. Kali ini lifestyle dari Brans bakal coba kita dapatkan. Mundur ke arah depan, tapi Melissa terlalu sakit. Praster berangkat bersama dengan seorang tas. Base-nya pecah kali ini di arah mid lane. Base turret yang gak bisa mempertahankan lagi Pak Bulu. Ini bencana. Dan bahkan mereka fokus base ke arah belakang. Psychots hilang. Hijumi yang menjadi korban kedua. Tas mencoba untuk fokus ke arah satu buat Melissa. Decimated sampai. Melissa di take down. Dan bahkan EVOS Legends lagi-lagi dikandangin untuk kedua kalinya. Menjadi sebuah misteri yang belum terungkap. Onyx terlalu kuat. Onyx bisa menghancurkan seluruh strategi yang terlihat dari ban and pick-nya. Emang benar-benar bisa di-counter semuanya. But wait, tunggu. Kalau kita boleh lihat dan bahas tarik kembali Pak Bulung. Yep, EVOS Legends sering banget ditinggal 2 poin. 2 poin. Dan biasanya 2 poin ini adalah titik mereka untuk membalikkan keadaan. Dan Onyx yang sedang berada di atas kertas dan sedang berada di atas angin, justru harusnya dia yang lebih berhati-hati. Karena ingat, EVOS selalu melakukan reverse sweep. Benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat sulit untuk diungkap oleh EVOS. Tapi setelah 2 game ini berjalan, akankah mereka bisa